Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Individu dalam Perilaku Organisasi. Pengertian perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi seseorang yang hidup sendiri, sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Jadi, perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari dalam kehidupannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, dan pengalaman masa lainnya. Ada 4 dasar-dasar perilaku individu, antara lain: yang pertama, karakteristik biografis, yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Kedua, kemampuan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan hakikatnya terdiri dari 2 faktor, yaitu kemampuan intelektual dibagi menjadi 7, yaitu 1. Kecerdasan numerik, yaitu kemampuan untuk berhitung dengan cepat. 2. Pemahaman variabel, yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca serta menghubungkan kata satu dengan yang lain. 3. Kecepatan konseptual, yaitu kemampuan menggali kemiripan dan perbedaan dengan cepat dan tepat. 4. Penalaran induktif, yaitu kemampuan menggali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan memecahkan masalah tersebut. 5. Penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika menilai suatu argumen. 6. Visualisasi ruang, yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisi ruang diubah. 7. Ingatan, yaitu kemampuan mengenang kembali pengalaman masa lalu. Selanjutnya yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik memiliki makna penting, khususnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Dasar-dasar perilaku individu yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. 4. Pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Yang selanjutnya adalah teori-teori pembangun kepribadian. Dalam perkembangannya, teori kepribadian memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan psikodinamis, dan pendekatan humanis. Yang pertama, teori kepribadian sifat. Teori kepribadian sifat adalah dugaan kecenderungan yang mengarahkan perilaku secara konsisten dan ciri karakteristik tertentu. Sifat menghasilkan konsistensi pada perilaku karena sifat melanjutkan atribut dan cakupannya secara umum dan luas. Yang kedua adalah teori kepribadian psikodinamis. Menurut beberapa ahli, perbedaan kepribadian individu itu karena setiap orang mempunyai dasar yang berbeda. Ia membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Sedangkan superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik dan buruk, di mana nilai-nilai termasuk di dalamnya adalah sifat moral yang dibentuk oleh masyarakat. Superego sering bertentangan dengan ID. ID ingin melakukan apa yang dirasakan baik, sementara superego memaksa melakukan apa yang dianggapnya benar.
Yang ketiga adalah teori kepribadian humanistik. Pendekatan dalam memahami kepribadian humanistik berpusat pada manusia dan percaya bahwa yang paling dasar dari organisme manusia adalah akulturasi diri. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe kepribadian. Manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda dan unik. Karakter atau kepribadian manusia bisa dipelajari dan manusia kadang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Keempatnya masuk dalam kategori pro-psikologis, di mana teori itu dibagi lagi menjadi 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Yang selanjutnya adalah sanguin. Seorang dengan tipe kepribadian sanguin selalu dikenal sebagai seorang yang ekstrovert. Hal ini tentu karena sikap seorang sanguin yang selalu ceria, optimis, dan juga cerewet di berbagai kesempatan. Seorang sanguin juga sangat mudah untuk bergaul dengan seorang yang baru dikenal sekalipun. Tipe sanguin ini dikenal sebagai seseorang yang percaya diri, bahkan terkadang sedikit berlebihan. Selain itu, tipe sanguin biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan. Yang selanjutnya adalah koleris. Seorang koleris dikenal sebagai tipe yang sangat cocok dan ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut karena mereka memiliki kepribadian tegas dan tidak mudah terbawa suasana. Mereka juga mampu berpikir logis dan cepat sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Tipe koleris juga termasuk seorang yang fokus dan mandiri dengan apa yang terjadi. Selain itu, mereka berani untuk mengambil risiko dalam keputusan yang dibuatnya. Sifat buruk dari seorang koleris adalah sifat keras kepala dan mudah bosan, terutama pada hal yang bergerak lambat. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada dengan orang yang berkepribadian lemah. Idealnya, tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa dengannya. Tipe-tipe kepribadian yang selanjutnya yaitu tipe melankolis. Seorang melankolis adalah kebalikan dari tipe sanguin. Seorang yang memiliki tipe melankolis cenderung dikenal sebagai introvert. Dalam membuat perencanaan, mereka cenderung akan melakukannya secara detail dan perfeksionis. Jika tipe sanguin mudah percaya, maka tipe melankolis sebaliknya. Sifat buruk dari tipe melankolis adalah mereka yang mudah khawatir dengan apa yang akan terjadi di hidupnya di masa yang akan datang. Orang yang melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Tipe melankolis ini adalah tipe manajer yang fantastis dengan kepribadian yang baik. Yang selanjutnya yaitu tipe pragmatis. Jika koleris dikenal dengan sifat kepemimpinannya, maka pragmatis dikenal dengan sifatnya yang keibuan. Mereka dikenal sebagai seorang yang sabar dan juga sederhana. Buruknya, seorang pragmatis sering memendam perasaan dan masalah jika terjadi sesuatu dalam hidupnya. Mereka juga lama dalam membuat keputusan karena harus dipikirkan secara mendetail terlebih dahulu. Dalam hal kepribadian, tipe pragmatis cenderung menghindari konflik dan selalu menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmonis. Pragmatis juga sangat suka beramal dan membantu yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mekanisme memahami perilaku individu. Mekanisme tersebut terbagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran behaviorisme dan aliran holistik atau humanis. Yang pertama yaitu pengertian dari aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu aliran holistik atau humanis. Aliran holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik seperti niat, motif, dan tekad dari dalam individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungannya. Aliran holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks apa, mengapa, dan bagaimana. Perilaku individu terdiri dari berbagai macam bentuk, tergantung dari aspek di mana dilihatnya, seperti perilaku termotivasi, perilaku tidak termotivasi, perilaku refleks, perilaku otomatis, perilaku dipelajari, dan sebagainya.